Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian hadis tarbawi. Saat ini tema dan subtema kita adalah tentang urgensi ilmu dan ulama, pentingnya ilmu dan ulama. Ada beberapa sub pembahasan, diantaranya ilmu yang bermanfaat yang akan kita bahas hari ini. Kemudian keutamaan orang berilmu, kewajiban menuntut ilmu. Setiap orang wajib dan harus untuk menuntut ilmu. Krisis ilmu dan ulama, bagaimana saat ini para ulama semakin lama semakin berkurang dan regenerasinya juga tidak muncul-muncul sehingga terjadi krisis. Untuk hari ini kita akan membahas ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Nah, ini gambarnya apa ya? Gambarnya liang lahat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau mau simpelnya itu ya, apa yang akan kita bawa, apa yang bisa kita bawa, apa yang akan kita bawa, dan apa yang bisa terus kita dapat walaupun kita sudah ada di dalam liang lahat. Hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Jika seorang manusia itu meninggal, maka semua amalannya terputus. Yang biasanya sholat tahajud, kalau sudah meninggal nggak bisa sholat lagi, terputus. Yang biasanya sholat duha terputus, kecuali tiga ini walaupun kita sudah meninggal, pahalanya masih terus mengalir. Maka sebenarnya hidup kita itu bermuara pada tiga hal ini. Sedekah jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, nanti akan saya jelaskan satu. Yang kedua, ilmin au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun sholihin yad'ulah, seorang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu. Jadi ada berapa Bapak Ibu? Tiga perkara yang pahalanya tidak terputus oleh kematian: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Yang pertama sedekah jariyah, tumbuhan. Jadi sedekah jariyah itu terus bertumbuh pahalanya. Berasal dari kata jaraya jariyan bahwa jaren wa jariyatun, mengalir terus bagaikan air, tidak ada putus-putusnya. Contohnya sedekah jariyah itu apa? Ya seperti kita mewakafkan sesuatu. Pembangunan masjid kemarin di bulan Ramadan nyumbang AC itu selama nyala, kemudian membuat jamaah itu dingin, kemudian nyaman, walaupun kemudian nanti kita meninggal AC-nya masih bisa nyala, ya itu pahalanya terus mengalir. Sekolah, membangun sekolah. Kalau membangun sekolah kan biayanya besar ya, merenovasi. Makanya kalau biasanya orang membangun sekolah itu berapa juta. Kayak kemarin pembangunan masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Sedayu, Pak Amin Rais datang, itu kalau nggak salah kemarin di sambutannya itu akan menghabiskan 12 miliar untuk keseluruhan. Sekarang baru terkumpul 2 miliar. Jadi nanti kalau kita memberikan dana untuk pembangunan masjid, kayak Pak Bisri gitu ya di Bunder, walaupun Pak Bisri sudah meninggal itu, nah
investasi, namanya investasi akhirat. Jangan hanya investasi properti, ini investasi akhirat. Dananya terus mengalir. Tanah, tidak bisa bangun masjid, tapi ada tanah. Rezeki tanah itu gawe bangun masjid. Nah, tanahnya. Mobil operasional untuk sekolah, untuk masjid. Al-Quran, nah ini biasanya yang umroh, yang haji beli Al-Quran di depan Masjid Nabawi, mari ngono ditaruh di Masjid Nabawi. Nah, nanti selama Al-Quran dibaca oleh jamaah, ya nanti kita mendapatkan itu sedekah jariyah. Jadi kita berusaha sebanyak mungkin untuk memiliki atau mempunyai sedekah jariyah. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Jadi amal perbuatannya baik. Kemarin ada pengajian di Ahmad Dahlan itu Ustaz Bakhtiar Nasir menjelaskan ceritanya Nabi Musa dan Khidir. Itu ada tembok yang mau runtuh, di bawahnya ada harta. Kenapa harta itu dijaga oleh Allah? Karena abuhuma sholihan, karena kedua orang tuanya ini baik. Kalau kedua orang tuanya ini baik, maka hartanya, anak-anaknya itu insya Allah akan dijaga oleh Allah. Jadi kita ini bisa seperti sekarang sebenarnya bukan murni karena kita, tapi bisa jadi karena orang tua kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ini gambarnya pena menulis. Bermanfaat di sini bisa karena ilmu itu diamalkan, bisa karena ilmu itu diajarkan. Saya pernah menjelaskan orang yang bisa mengajarkan belum tentu mampu mengamalkan. Orang yang mampu mengamalkan juga kalau disuruh mengajarkan juga belum tentu bisa mengajar. Pokoknya ilmu yang disampaikan ini, nah ini saya menyampaikan ilmu. Misalkan kemudian salah satu dari bapak besok ngisi pengajian di mana, kemudian menyampaikan tentang apa yang saya ajarkan, nah saya juga dapat pahalanya. Atau kemudian bapak mengamalkannya, wah sedekah jariyah besok kemudian punya uang deposito 5 juta, dibuat berikan masjid ini AC, nambah AC. Nah, gitu. Jadi nanti yang menyampaikan tentang ini dapat pahala juga. Kalau saya pikir-pikir kemarin, profesi apa yang ilmunya paling bermanfaat? Nah, kalau guru itu perlu dirunut lagi, guru apa? Saya mikir-mikir, guru yang ilmunya paling bermanfaat itu guru kalistung. Guru membaca, menulis dan menghitung. Ya. Saya bisa membaca ini ilmu yang bermanfaat itu dari siapa? Dari guru saya dulu di Bunga. Oh, bahwasanya ilmu huruf yang mengenalkan huruf. Berarti selama saya membaca buku ini yang mengajarkan dulu saya membaca itu juga mendapat aliran pahala. Membaca, menulis, nah, saya juga menulis, menghitung. Apalagi nanti muridnya jadi pedagang, selama dia ngitung-ngitung duit. Dulu yang ngajari tambah-tambahan, 1 tambah 1 sapa? 2 tambah 2, 5 tambah 5. Lah itu saya mikir-mikir, oh ya guru TK ya. Kalau hitung itu guru TK. Nah, makanya pun secara finansial enggak begitu. Tapi yang penting kan urusannya akhirat. Yang kedua, guru bahasa, guru TPQ yang mengajar ngaji. Selama kita mengaji Al-Quran, maka siapa dulu yang mengenalkan kita alif, ba, ta, jim, ha, ho, ha. Itu maka pahalanya terus mengalir kepada yang mengajarkan itu. Yang ketiga, guru bahasa Arab. Nah, kalau yang dari pesantren itu, saya dulu bisa bahasa Arab dari bukunya Pak Imam Zarkasi, Durusulullah, ya Haji Imam Zarkasi. Itu sampai sekarang digunakan di
pondok cabang dan pondok alumni seluruh Indonesia. Berapa ratus ribu orang santri yang bisa bahasa Arab karena buku Durusul Lughah itu. Nah, makanya buku ini bisa bermakna dua. Buku itu bisa jariyah, bisa sedekah jariyah, bisa ilmu yang bermanfaat. Nah, makanya ini berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat dan buku. Nah, ini ada edisi spesial. Saya membawa buku saya. Kemarin saya taruh di situ juga. Yang bertanya saya kasih buku. Hari ini saja. Nah, dalam rangka ilmu yang bermanfaat. Jadi, saya memberi buku ini, nanti Bapak Ibu membaca, dan saya dapat pahalanya. Saya membaca buku ini ditaruh di rumah, dibaca anaknya, lah itu bisa jadi sedekah jariyah. Jadi ini buku saya, hasil penelitian S3 saya, disertasi di UIN Sunan Ampel, kemudian saya jadikan buku. Nah, nanti yang bertanya, 3 orang yang bertanya mendapatkan 1 gratis. Selanjutnya, bagaimana agar ilmu kita dapat bermanfaat? Nah, yang pertama diajarkan. Kalau punya ilmu jangan pelit-pelit diajarkan. Karena ilmu yang diajarkan tidak seperti uang. Kalau uang dikeluarkan, diberikan, itu mesti akan berkurang. Tapi kalau ilmu diberikan, itu mesti akan terus bertambah. Belajar yang baik itu dengan mengajar. Nah, saya mengajar ini juga otomatis juga belajar. Kemudian yang kedua, nah ini dengan lisan, dengan tulisan. Nah, dengan tulisan seperti ini. Daya jangkau tulisan dengan daya jangkau lesan itu masih luas daya jangkau tulisan. Daya jangkau lesan ini paling ya yang terdengar kan cuma berapa orang di sini, mungkin 30 orang. Dan setelah itu nanti siang besok mungkin sudah lupa. Tapi kalau daya jangkau tulisan ditaruh di toko buku seluruh Indonesia, diupload di media sosial, berapa ribu orang yang membaca. Daya jangkau dan daya tahan tulisan itu lebih lama dan lebih luas dari lesan. Maka di sini budaya menulis itu adalah budaya yang perlu ditradisikan. Nah, saya punya komunitas menulis itu Sahabat Pena Kita. Setiap bulan menulis 1 artikel, ada 50 orang. Terus 1 bulan bisa 1 buku. Nah, jadi setiap bulan setor tulisan pun gak setor sampai 3 kali dikeluarkan dari grup WhatsApp. Nah, jadi sangat ketat. Ini tradisi menulis. Lisan menguap, tulisan membekas. Nah, saya ngomong gini mesti nanti menguap, lupa. Tapi kalau tulisan itu pasti membekas. Makanya harus ditulis. Dari sekian ini yang menulis paling beberapa orang. Lisan agar tidak menguap. Nah, tapi sekarang karena teknologinya canggih, lisan itu juga bisa tidak menguap. Caranya gimana? Direkam atau dicatat. Pak Isom ini setiap hari mesti merekam. Jadi ceramah ini ada rekamannya semua. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lupa gitu tapi males nyatat, bisa minta rekamannya Pak Isom, didengarkan ulang. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya ada istilah kalau dalam dagang itu multi level marketing. Ini multi level pahala. Ini yang di atas ini misalkan guru kalistung, guru ngaji, guru bahasa Arab, ngajarkan 2 orang anak. Dapat 2 orang anak ini kemudian kok ya jadi guru kalisting juga, jadi guru ngaji juga, ngajarkan anak lagi. Terus begitu nambah terus. Jadi semakin banyak pahalanya itu terus semakin banyak. Karena apa? Kita juga tidak tahu ya, setiap hari terus berbuat dosa tidak kita sadari. Beristighfar, nanti berdosa lagi dan lain. Kalau tidak diimbangi dengan pahala yang seperti itu, kok timbangannya nek abot sing akeh dosa ya apa? Nanti kan ditimbang. Nah, makanya di sini pahala-pahala yang terus mengalir ini perlu ditingkatkan lagi. Pengetahuan bukan apa yang kita hafal, tapi pengetahuan adalah yang dapat
memberikan. Makanya di pikiran ini hafal saja, hafal hadisnya, hafal Quran 30 juz, tapi hafal buat dirinya sendiri. Ada orang hafid buat dirinya sendiri, tidak diamalkan, tidak diajarkan kepada orang lain. Nah, ini maka tidak bermanfaat. Setidaknya buat ngimami tadi akan bermanfaat, atau diajarkan kepada teman-temannya bagaimana cara menghafalkan Al-Quran. Yang jelas pengetahuan bukan untuk diri kita sendiri, tapi dibagikan. Jangan sampai ilmu dunianya sarjana tapi ilmu agamanya TK. Jadi ilmu dunianya itu tingkatannya itu S1, S2, S3. Tapi ilmu agamanya itu si TK. Artinya si TK itu jenjangnya itu ya masih dalam tahapan maca Quran saja, masih belajar. Nah, itu kan TK saja, tidak sarjana. Ilmu teknik, ilmu biologinya itu sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu agamanya masih SD, masih belajar mengeja alif ba ta, masih apa jenenge juz berapa itu ya. Jadi jangan sampai harus balance. Ulama-ulama zaman dahulu itu ahli di bidang umum, ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang fisika, tapi ya hafal Quran, hafal hadis, paham mustalah hadis, paham usul fiqh dan lain sebagainya. Maka dari itu, supaya ilmu kita bermanfaat, kita harus terus berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amalan yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kita berdoa setiap hari supaya ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Bermanfaat tadi bisa diamalkan dan diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas, kasih satu minta dua, kasih dua minta tiga. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar, tidak didengar. Doakan setiap hari agar kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Bagaimana kita bisa mendapatkan doa anak yang soleh? Maka kita membuat anak sebanyak-banyaknya. Doa anak yang soleh. Anaknya dua ya sing doa mek loro. Anaknya telu sing dimana mek telu. Anaknya mek siji sing dimana mek siji. Iya nek anake ndonga, nek lali ono sing ndongakno. Nah, makanya di sini teman saya tanya, pengen duwe anak piro? 6. Bapak kok 6? Jaga-jaga, engko nek sing telu betik, sing telu sing ndongakno, gitu ya. Anak itu investasi akhirat. Maka dari itu jangan main-main dalam membuat anak. Doa anak yang soleh. Makanya anaknya sejak kecil ojo lali bendina iku ndoakno wong tuwa. Firli wali walidayya warhamhuma, itu apalagi kalau orang tua sudah tidak ada. Itu anak itu investasi akhirat. Maka di situ anak yang soleh maksudnya. Anak yang soleh itu adalah investasi akhirat. Makanya menyekolahkan anak di bidang agama itu sebenarnya juga memasukkan anak di pesantren. Itu sebenarnya juga investasi bagi kita. Kalau anak tidak paham agama ya bisa jadi tidak mendoakan. Kadang kita yang paham agama ada lali nggak mendoakan orang tua. Nah di situ awaladin solihin yad'ulah. Pak, bagaimana Pak, ini saya
sudah puluhan tahun nggak punya anak. Berarti saya punya peluang hanya dua, sedekah jariyah sama ilmu bermanfaat. Sedekah jariyah nggak mungkin juga, Pak. Saya nggak punya uang misalnya gitu. Amal ilmu yang bermanfaat juga nggak bisa kayaknya saya lulusan SD. Terus apa, Pak, prestasi akhirat saya? Nah, maka di situ awaladin solihin yakula. Ada waladun, ada ibnun. Walad itu anak, ibnun itu anak kandung. Jadi Arfan bin Mukhtar bin Mustafa. Jadi itu lebih kepada anak kandung. Kalau waladun itu bisa anak kandung atau bisa anak angkat. Kalau saya memaknai begitu. Jadi yang tidak punya anak bisa istilahnya anaknya orang yang nggak mampu kini tak sekolah, kini tak ramute. Kemudian ketika dia besar mendoakan orang tua yang mengurusi tadi, itu juga bisa. Antara waladun dan ibu. Bagaimana dengan doa selain anak soleh? Maka di situ kan awaladun solihin yakula. Kalau anak yang tidak soleh berdoa ya bisa jadi tidak nyampe ke sana. Maka di sini yang bisa nyampe doanya itu doa anak, bukan doa tetangga, bukan doa doa saudara. Nah, nanti lebih diperdalam dalam kajian fikih. Kadang kita kan ngirim Fatihah, ngirim pahala. Jadi ngirim pahala Fatihah. Jadi orang yang masih hidup maca Fatihah kan dapat pahala. Pahala itu dikirim. Nah, itu nyampe enggak kira-kira? Ngirim pahala. Sedangkan yang mengalir terus itu adalah tiga ini tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, sama doa anak yang soleh. Saya punya pengalaman, teman saya itu mendampingi bapaknya yang lagi nazak. Teman saya di Surabaya, di Ngagel. Dia punya anaknya dipanggil semua karena bapaknya harus merasa segala kabeh. Nah, setelah dipanggil, dia kerasa mulai dari kaki banyak, terus munggah ngene ya rasane, terus sampai naik perut. Nah, ketika proses seperti itu, dia menjelaskan bahwa ngene ya rasane, ya ngene rasane ku ya lara. Akhirnya anaknya itu kemudian di situ berdoa kepada ayahnya gitu ya, untuk minta diampun dosanya dan sebagainya. Ayahnya ngomong, yo ngono nak sing banter ngono. Maksudnya yo sodo enak, maksudnya sampean ndonga ngono ku sodo krasa enak. Artinya kan ngefek langsung doa anak itu di situ. Maka perlu sekali bagaimana anak-anak kita itu nanti kalau kita sudah menjadikan anak yang soleh itu sejak dalam kandungan. Saya rasa ini kalau anak sing ngandung lagi ya istrinya. Ketika istrinya mengandung, memperbanyak perbuatan baik. Kemudian makanan yang dimakan, jangan sampai anak itu makan makanan yang haram. Kita bekerja, jangan sampai uang yang kita hasilkan itu uang yang haram, kemudian dibuat beli makanan, kemudian dimakan. Nah, ini berdampak juga terhadap kesolehan seorang anak. Maka ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Ya mulai dari makanan, mulai dari mengingatkan untuk sholat. Kadang anak gak diilingno sholat ya lali misalkan. Kemudian kita doakan anak, proteksi anak dengan doa. Ini ada beberapa doa untuk anak. Doa agar anak menjadi soleh dan solehah. Doa Nabi Zakaria dalam Al-Quran surah Ali Imran. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Supaya anak kita mendoakan kita, maka sejak sekarang kita mendoakan anak. Ben anak kita itu jadi baik, ben anak kita itu jadi ingat pada kita. Atau doanya Nabi Ibrahim,
dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, perkenankan. Biasa wong tuwa iku nek gak iso kaya apa-apa pesene bapak aja ninggalno salat sunah ya, agar anak beriman dan bertakwa. Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada istri-istri kami. Nah, istri-istri kami ya, berapa itu? Anugerahkan kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun. Ini sering kita baca. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi waktu itu Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihhu, fahamkan anak saya itu terhadap agama dan ajarilah tentang takwil. Ini doa. Nah, ini adalah 3 hal yang tidak akan pernah putus walaupun kita nanti sampai meninggal dunia. Jadi kalau menurut saya semua pekerjaan kita di dunia dimuarakan kepada 3 hal itu. Nah, sehingga itu, karena itu adalah bentuk investasi akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo silakan yang bertanya. Nah, ada 3 hadiah buku gratis dari saya. Monggo. Terima kasih Pak. Saya mau tanya kiat orang tua terhadap anak-anak kita Pak. Jadi begitu besar pahala yang akan kita dapat ketika anak-anak kita itu menjadikan mereka itu ngerti dalam agama. Sebetulnya kan sedikit sekali Pak kita itu berpikir anak kita itu nanti kita pondokkan gitu Pak. Artinya banyak yang mereka itu malah di luar yang di pondok tadi, sehingga apa yang didapat itu ya dunia tadi Pak. Jadi saya ingin kiat apa Pak itu bisa memondokkan anaknya di sekolah pesantren yang di situ diajarkan agama. Karena kemarin saya waktu pertemuan perpisahan di SD GKB itu Pak, ada orang tua itu dokter Pak. Anaknya itu ketika mau mondok itu malah dilarang Pak. Kamu itu mondok nanti itu makan apa gitu Pak. Heran orang anaknya tadi loh. Bapak kan sudah mengajari bahwa rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan Bapak. Artinya orang tua itu kalau pekerjaan profesinya itu bukan dari latar belakang pondok, kemungkinan seperti itu Pak. Jadi nanti makan apa gitu Pak, bukan ilmu apa yang didapat gitu Pak. Tapi karena anaknya ini nyerang istilahnya, dia akan ternyata dia minta menjadi anak yang itu Pak. Maksudnya satu-satunya anak yang berhasil di bidang agama ini Pak. Jadi pertanyaan ini saya minta kiat apa Pak sehingga kita bisa gitu Pak. Ya, saya tadi tidak menyarankan untuk dipondok kan, tapi pertanyaannya kiat apa supaya anak itu mau dipondok. Ya jujur saya dulu itu ada anak itu dipondokkan itu dibujuk atau dipaksa. Kalau saya dulu itu mondok dengan sukarela. Malah yang nggak tega itu ayah saya. Saya dulu lulus SD, lulus MI. Bayangkan MI itu sik cilik sik umbelen meler ya. Terus dipondokno. Waktu itu pengennya langsung ke Ponorogo, tapi bapak saya tidak mau, di Sedayu dulu. Jadi di Sedayu 6 bulan persiapan, baru kemudian ke Gontor. Itu pun 6 tahun, wis bosen, mau pulang, tidak boleh. Akhirnya S1 disuruh ke sana lagi neruskan. Jadi sampai 10 tahun, jadi sampai bosen-bosen wis. Habis itu S2 mau ke Malaysia tidak boleh. 10 tahun gak tahu mulai, mari nak Malaysia gak tahu mulai meneng. Akhirnya terpaksa S2 di Indonesia. Memang ada yang mengatakan begini ya, seorang kiai bisa melahirkan anak dokter, bisa melahirkan anak profesor, bisa melahirkan anak ahli
ahli umum lah. Tapi seorang dokter belum tentu bisa, atau seorang profesor belum tentu bisa melahirkan anak seorang kiai. Nah, itu istilahnya si hebatan kiai lah. Kayaknya istilah hanya seperti itu. Terus kiat-kiatnya, nah itu tadi anaknya wis bener terus pengin mondok, wong tuwane. Bisa jadi bukan kiat membuat anak itu bisa mondok, tapi bagaimana kiat membuat orang tua ikut tega mondokno anake, kan gitu ya. Kadang wong bapake tega ibuke ngandel, kan gitu. Anak itu wis enak-enak pengen mondok, ambek ibu wis ojo enak mondok dose antri, nangane antri ngono kok budiken barang kali. Akhirnya anak gak sido mondok. Nah, maka di sini kiat itu sebenarnya kiat orang tua. Bukan hanya kiat agar anak mau mondok, tapi kiat agar orang tua tega mondokno anake, kan gitu ya. Kiat agar orang tua tega mondokno anak itu ya ingat tadi itu. Anak itu investasi akhirat. Bahwasanya memahamkan anak kepada agama itu sangat penting. Kalau kiat agar anak mau mondok itu sejak dini itu setidaknya seringkali diinepkan di rumah saudara. Misalkan begini, anak saya itu sudah terbiasa sejak sekarang itu tidak tidur sama orang tua. Jadi misalkan dengan saudara sepupunya di Bunga, kemarin 2 hari di sana, kemudian di Karta. Artinya mulai dari situ dia bisa untuk tidur tidak dengan orang tua, itu dulu. Engko mari ngono mulai dari, artinya mondok itu kan urip melarat Pak. Jadi anak itu jangan dari kecil semuanya serba ada. Semuanya wis sak njalukane dikei. Karena nanti kalau contohnya begini, sejak kecil turu ku ambek AC, iku bakalan pondok gak kerasan. Ini pondok gono AC Pak. Kecuali nek pondok sing berjuwis ya, di Asalam Solo itu ada AC-nya. Tapi saya rasa itu enggak pondok itu Pak, itu pindah turu. Jenenge pondok melarat. Mangan niku ojo daging ayam, terus kali-kali mangan tahu tempe, iwak-iwak sing sederhana, karena ada pondok seperti itu. Nah, jadi dilatih mulai dari itunya, sehingga nanti ketika dia mondok, walaupun sebenarnya di awalnya dipaksa, tapi sampai sana dia sudah terbiasa dan gak pulang. Istri saya dulu itu mondok itu dipaksa, kalau saya kan enggak, jadi dibujui. Nonton-nonton kok gak mondok nonton tok. Nginep sedina tok, ini mulai. Mek meneh seminggu tambah seminggu tambah seminggu tambah saulan akhirnya tak mulai. Tapi alhamdulillah kerasan. Tapi ada juga yang ngono kabur itu terus nek pondok seminggu juga moro-moro mulai dhewe ya gitu. Jadi saya rasa itu kiatnya ya mulai dari dibiasakan untuk hidup mandiri. Karena di pondok kan betul-betul mandiri, mulai nyuci baju sendiri. Sekarang sudah ada mesin cuci ya. Ya sekali-kali kon membawa kelambi dewi, kon ngelar-ngelar kelambi dewi kan gitu ya. Jadi nanti ketika kalaupun harus dipaksa dia nggak kaget dengan kehidupan seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa misalnya tidur ber-AC, kasur empuk, di sana nggak kloso misalnya gitu, ya susah nanti. Saya rasa itu. Betul apa-apa Pak? Nanti bukunya kasihkan orang Pak ya. Bisa fotokopi. Terima kasih. Saya nyambung. Dulu pernah saya sampaikan pada Pak Taufikullah, tapi jawabannya kurang. Solusine kayak anak dokter iku mau lu, ya. Supaya ndak usah mondok, tapi kemarin diberi jawaban oleh Pak Taufik, motivasi konsodakoh sing akeh. Bagi saya itu solusi. Misalnya ya, kalau saya yang ngomong kan beda dengan imam, nek makmum ki ngomongnya ra dirungo. Tapi kalau yang ngomong imam itu mesti diperhatikan supaya iso mlebu ning SMA negeri. Di masyarakat itu masih rancu masalah amal dengan pahala. Kalau di hadis tadi kan disampaikan, orang kalau sudah meninggal amalannya putus, kecuali
Pami gak percaya mati ya engko tak kirimi. Guyonane kiai kan. Maaf, 2 pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, hal-hal apa saja yang menyebabkan doa kita tidak diterima, dan hal-hal apa saja yang menyebabkan doa kita diterima? Ya, maaf menambahkan juga, kan banyak yang diterangkan itu amalan itu dia mengajarkan. Tapi artinya seperti katakanlah di masjid ini yang menjaga listrik, kebersihan, itu kan juga amalan juga. Di sekolah yang bangun mungkin sebagai tambahan bahwa amalan itu bukan hanya ilmu yang diajarkan, tapi juga. Berarti ini pertanyaan 2 yang nambah 2 nggih. Nggih. Yang pertama tadi itu dilalai iya. Oh, kiat supaya nggak pakai mondok tapi paham agama. Saya tadi nggak mengatakan untuk paham agama harus mondok kan gitu ya. Tapi diantaranya ya melalui pondok. Tadi sudah dijelaskan Pak Taufikullah, Ketua PDM menjelaskan nggak memuaskan umumnya saya. Di antaranya mungkin ada penceramah atau ustadz di sini yang dulunya tidak mondok, ada kan? Ya. Nah, itu kan di antaranya mungkin bisa tanya kiatnya. Pak sama iso paham kate pondok ya apa? Nah, kan bagaimana belajar usul fiqh, belajar mustalah hadis padahal dulu di SMA nggak diajari, tapi bisa paham. Nah, kalau tadi ditanya kiat-kiat mondok, saya pelaku jadi bisa menjawab secara eksplisit. Ini tidak pakai mondok, tapi bisa lurus, bisa belok. Maksudnya bisa lurus, bisa belok itu apa? Kalau dia belajar kepada orang yang betul, bisa lurus. Tapi kalau belajarnya di YouTube, biasanya ada orang pengen paham agama, aku ngaji sampai sopo yo. Nah, ngikuti di masjid begini, nggak ada waktu. Sekarang orang modern itu kan sibuk. Akhirnya apa? YouTube. Yang diketik ternyata ustadz yang sodok nyeleneh misalnya gitu. Pemikirannya sudah ya kan akhirnya belok dia. Landasan dasarnya belum dapat, kemudian dikasih ceramah seperti itu, belok. Membaca buku, mendengarkan ceramah itu harus dibarengi dengan daya kritis. Bagi saya, membaca buku tidak kemudian langsung kita sami'na wa ata'na, tapi tepat tayo iki. Maksudnya ini budaya kritis kalau di dunia akademik seperti itu ya. Jadi harus ada daya kritisnya. Nah, kalau misalkan tadi landasan dasarnya tidak ada, kemudian tiba-tiba belajar ke YouTube atau ke WhatsApp, bisa jadi lurus atau bisa jadi belok. Kiatnya supaya paham agama, kalau dirinya sudah menyadari itu, aku pengen paham agama, tentunya insya Allah bisa melalui kajian ini, melalui membaca buku. Ini kalau kiat untuk paham agama bagi diri kita sendiri, membaca buku, mengikuti kajian dan lain sebagainya. Tapi kalau kiat kepada anak kita ben paham agama, ya wong tuane sing dhewe gak paham agama ya apa? Mongkon wong anake paham agama gitu. Anak itu nuntut wong tuane. Pak samane gak tau jamaah mongkon aku jamaah ya apa? Pak samane gak iso maca kan mongkon aku maca Quran. Nah, jadi kita dulu itu kalau kiat untuk anak, jadi kita dulu harus seperti itu. Terus yang terakhir, saya ingat yang terakhir, amalan itu tidak harus ilmu yang bermanfaat. Oh tadi amal dengan pahala. Kita mengajarkan amal itu kan ya'mal ya, mengerjakan sesuatu. Ujrohnya, ujroh itu ujroh buahnya itu adalah pahala. Kita sholat sendiri pahalanya 1, kita sholat jamaah pahalanya 27, kan gitu, beda ya. Amalannya sholat, mengerjakan sholat pahalanya 1 sama 27.
Lah pahala 27 dan 1 itu dapat masuk ke kita kalau kita mengerjakan sholat. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, ya mana mungkin kita dapat pahala 27. Lah ini ada amalan yang kita tanpa terus mengerjakan, amalannya terus mengalir. Jadi kalau sholat itu sholat sekali ya pahalanya sekali itu. Lah ini nulis bukunya sekali, tapi pahalanya itu bisa berkali-kali. Nah, maksudnya begitu. Ngajar moco ngajinya itu sekali, tapi karena yang diajar ngaji itu kemudian ngajarkan ke orang lain, itu pahalanya bisa berkali-kali. Nah itu antara amal. Terus Bapak tadi itu nyapu itu kan juga amal ya. Ya amal itu tidak harus ilmu yang bermanfaat. Ya amal itu kan mengerjakan sesuatu perbuatan baik. Kan ada amal su, ada amal yang tidak su, amal yang buruk, ada amal yang tidak buruk. Jadi amal itu istilah apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu amila ya'malu ya berbuat pun ya macam-macam. Saya ngomong berbuat, minum itu ya berbuat. Tapi kalau dalam segi amalan baik ya artinya nyapu ya amal baik, ngelapi kaca ya amal baik. Pak yang ini tadi apa ya? Oh iya, doa yang diterima dan tidak. Doa yang diterima dan tidak. Bagaimana atau cirinya ya? Oh sebab itu ada khusus bab doa itu sebenarnya. Karena di sini ada tadi ya, wa min du'ain la yusma, dan saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar atau tidak dikabulkan. Allah sudah mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku akan mengabulkan. Tapi kemudian kok ada doa yang tidak dikabulkan, nah, kan gitu ya. Berarti ada sesuatu atau pekerjaan yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Saya itu seringkali dengan Ustaz Dian ya jenenge guyon. Ayo sampean wanita. Jadi yang ditakutkan dari kita itu doa tidak dikabulkan. Ya apa? Kalau minta sesuatu gak dikabulkan. Cuma secara rinci nanti akan saya jelaskan karena sepertinya ada banyak penyebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena apa yang kita perbuat. Secara general ya perbuatan dosa. Tapi pendosa apa yang membuat doa kita tidak dikabul akan saya jelaskan Selasa 2 minggu lagi ya. Mohon diingat. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.